Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang gua tuh lagi jalan-jalan ke Uptown. Jadi gua mesti lihat lingkungan di sini tuh, kalau dibilang tuh kurang bagus karena sering banget kejadian kayak orang ditembak. Jadi sekarang tuh kita ada di Harlem guys. Jadi Harlem itu kalau misalkan kalian yang udah lama di New York City, itu kalian pasti bakalan tahu lah daerah-daerah kayak Harlem tuh kayak gimana. Jadi kalau kalian bilang kalian tinggal di mana, di Harlem, wah itu udah pasti yang kayak beneran loh, serius, itu kan tempat rawan kayak gitu-gitu. Karena ya memang guys, karena bulan lalu nggak salah, gue belum lihat aja beritanya ya, bulan lalu itu ada orang yang ditembak, yaitu di smoke shop. Nah ini kayak daerah kayak begini, karena kalau kalian bisa lihat daerahnya tuh sepi guys, nggak terlalu banyak yang kayak di downtown tuh rame. Karena kalau kalian lihat sepanjang jalan ini tuh yang tinggal tuh orang-orang kulit hitam guys, kayak gini. Itu yang tinggal tuh orang hitam sama Spanish lah. Jarang orang Asia di sini tuh, jarang. Mungkin kalau ada mungkin 1, 2, 3. Dan kalau mungkin mereka tinggal di sini, mungkin juga udah ada kerabatnya, temen atau saudara dia yang udah lama tinggal sini. Nah, kalau kalian bisa lihat, hampir semuanya tuh orang-orang kulit hitam. Entah mungkin mereka dari Afrika, atau mungkin yang benar-benar asli tinggal di sini. Beda banget kan kalau kalian tuh yang ke Times Square atau apa tuh. Dan sini tuh nggak ada orang kayak apa, turis. Dan tempatnya juga sepi, nggak yang banyak orang-orang datang sini tuh, jarang. Nah waktu itu tuh yang kemarin ditembak tuh daerah sini guys, di cafe, di apa, kayak smoke shop gitu, kayak toko apa, toko kayak rokok gitu, kayak vape gitu. Jadi itu kalau dilihat dari itunya tuh, orangnya tuh ditembak dari belakang.
Jadi karena di sini tuh pistol tuh bebas, kalian tuh bisa beli. Jadi hampir semua orang tuh pasti punya guys. Jadi tuh kayak kalau kalian udah pernah kayak ngeliat, ngalamin namanya kalian pernah ada kriminal apa ngeliat depan mata kalian, terus kayak tahu-tahu tuh kalian tuh pengen punya gitu, kayak istilahnya mau biar buat ngebela diri gitu. Ya walaupun di sini kalau dibilang tuh rawan, tapi masih banyak guys, masih rame. Karena ya mungkin orang-orang yang tinggal sini tuh yang udah lama gitu lah. Yang udah lama, yang mungkin ada saudaranya yang udah yang puluhan tahun tinggal di sini. Dan tahulah seluk-beluknya tuh kayak gimana. Ya kalau misalkan kalian tinggal dapat daerah sini, ya kalau bisa hindarin kayak jam-jam malam. Nih kayak ini nggak tahu nih orang putih apa orang Spanish. Coba kita lewat lagi sini. Jadi bukan karena gue bilang ini daerah rawan lainnya itu aman ya guys. Lainnya juga sama aja sih hampir rata-rata. Cuman yang paling sering denger kejadian tembak-nembak tuh di sini. Kayak mungkin kayak gangster. Terus hampir rata-rata sih kayak kemarin yang di smoke shop itu nembak tuh kayak sama-sama ini aja guys, kayak jualan narkoba gitu-gitu. Nah nih kalau kalian lihat tuh kayak gitu-gitu, tuh kalian hindarin. Karena di sini tuh kalau malam tuh banyak banget kayak orang nongkrong di dalam mobil itu guys. Dan kalau misalkan kalian tinggal di New York, usahain kalian tuh kejadian sesuatu tuh jangan sampai kalian tuh kayak nantangin guys. Kayak misalkan kalian tahu debat itu, kalian debat, jangan, karena kita nggak pernah tahu apa yang dia punya di kantongnya lah atau di mobilnya. Kalau misalkan kalian tahu-tahu ribut sama orang di jalan, udah guys, cuekin aja, kalian jalan aja. Entah dia mau ngomong sesuatu ke kalian yang bikin kalian sakit hati atau kalian panas gitu. Karena gue sering guys, kalau malam tuh sering. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya naik sepeda, itu kadang-kadang tuh kita rebutan sama yang bawa mobil. Itu kadang-kadang misalkan dia tuh ngomong apalah, terus kadang-kadang kita ribut. Dan kadang-kadang tuh orang-orang tuh sering banget kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian di New York tuh, kalau misalnya kalian tahu ribut atau segimana sama orang tuh, cuekin aja guys, jangan diladenin. Entah kalian di jalan kayak, entah kalian di kereta. Karena setelah COVID itu gue ngerasa tuh makin banyak ya orang-orang kayak gitu di sini. Tuh kayak gini, lihat di depan. Ini kalau yang nyopirnya orang hitam pak, ini mah tuh diocehin tuh guys.
kalau misalnya kalian ribut misalkan gitu ya, itu usahain kalian jangan sampai deket sama orang itu guys. Karena biasanya tuh orang ribut kayak gitu yang nembak gitu, mereka tuh nggak nembak kayak dari jarak jauh, kayak misalkan dari sini berapa langkah gitu ya, mereka tuh pasti nodongin, kayak pistol tuh pasti ditodongin ke dekat mereka itu yang mau ditembak. Kita tahu-tahu misalkan kayak kemarin tuh di smoke shop, itu orang itu lagi lengah guys, pas masuk ke dalam tahu-tahu ditodong di belakangnya tuh tembak, dan ya dibawa ke rumah sakit cuma ya nggak ketolong. Dan kalau kalian lihat banyak yang toko tutup karena ya kalau untuk tempatnya sendiri ya kurang bagus. Jadi itu kalau buat bisnis tuh mereka nggak apa ya, nggak ada untungnya gitu. Yang jadi tuh kayak dirampok. Nah iya banyak juga ya yang tempat-tempat di sini tuh yang bisnis tuh yang dirampokin. Datang mereka bawa pistol tuh ngerampok. Karena baru aja kejadian di temen kerja. Jadi ke tempat gua kerja, gua tuh kayak ngambil di toko gitu kan. Nah tokonya itu nggak ada uang cash gitu ya. Nah akhirnya orang itu ngambil ke dalam, yang diambil tuh barang-barang pribadinya dia. Tuh diambilin sama, terus sekarang tuh dia trauma, nggak mau lagi kerja di situ, jadi dipindahin. Dan sekarang temen gue yang baru ngegantiin dia, jadi ketakutan. Akhirnya pokoknya setelah jam 6, karena kan sini maghrib itu udah setengah 5 ya, setengah 5 jam 5 tuh udah gelap lah. Nah setelah jam 6-an itu dikunci sama dia. Karena ya takut kejadian yang menimpa temen gua yang itu dia kena juga gitu. Makanya sekarang kadang kalau misalnya dia di tempat itu, kadang-kadang dia suka curhat kayak, waduh gila males gua di sini, kalau misalnya ada tempat lain tuh gua pingin lebih aman. Ya sebenarnya sih di mana aja kita tetap harus jaga diri, dimanapun, khususnya kayak di Amerika sini kan, karena kan pistol tuh bebas ya, kita tuh bisa beli aja guys, kita bisa beli pakai license. Yang sering jadi target tuh ini di depan gue tuh kayak check cash, karena itu tempatnya duit lah, dia punya cash gitu banyak, kayak setiap hari itu orang nyetor. Nih depan nih, ini sampingnya deli. Nah ini udah tutup, ini juga gak bakal berani guys. Kalau kalian bisa lihat banyak orang hitam juga. Dan kalau misalnya kerja kayak begitu sih udah takut aja, karena gue sendiri kalau cari kerja itu pertama yang gue lihat tuh daerahnya dulu guys, karena dulu pernah gue kerja itu kayak daerah di sini, bukan di sini sih, kayak di downtown itu, dan sampingnya tuh panti guys, tempat shelter homeless gitu. Itu tiap hari gue tuh yang sabun gua tuh dicolongin, ntar tuh wah makan di dalam yang kita tuh gak bisa ngapa-ngapain, diberantakin semuanya.
Makanya dari situ gue kalau misalnya nyari kerja, gue selalu cari tahu dulu kayak tempatnya di mana, daerah mana. Dan kalau misalnya gue udah tahu, oh ini daerah kurang bagus, ya itu gue bakalan tolak guys. Nah itu samping tadi tuh Central Park. Itu kalau kalian lihat banyak yang tempat-tempat apa tahu-tahu tuh tutup karena corona di sini tuh kurang bagus. Untungnya enggak, buntung iya dirampokin terus setiap hari. Nih jadi depannya nih Central Park. Jadi kalau dari peta tuh Central Park ke atas gitu guys, kayak uptownnya itu. Nah ini batas yang ini terakhirnya. Kalau kalian melihat tuh jalannya Malcolm Boulevard. Jadi kalau dari sini ke sana tuh ke atas, nah itu yang hampir sering kejadian lah. Ini kalau kalian melihat polisi. Sepanjang jalan tuh hampir rata-rata tuh orang hitam guys, orang hitam, orang Spanishnya juga Spanish kayak dari Dominican sama Puerto Rico. Nggak tahu gua kenapa orang Spanish tuh mungkin cocok kali ya tinggal sama orang hitam. Oke guys, gitu aja video gua kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang mungkin kalian mau cari tempat tinggal di khususnya daerah New York, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk info sekitar New York. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.